Shalom semuanya, selamat malam. Kembali berjumpa dalam program Deep Talk with Pase, Tadarusan Alkitab. Kita sedang masuk di 1 Korintus pasal yang terakhir, saudara ya. Berarti Tadarusan Alkitab berikutnya, kita akan masuk kitab yang baru, yakni kitab 2 Korintus. Dan sebelum kita mulai pada kesempatan pada malam hari ini, kita satu dulu dalam doa. Bapa, terima kasih buat segalanya. Kami sekarang ini mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami, yakni 1 Korintus pasal 15 akhir dan juga pasal 16. Bicara kepada kami, jamah kami, urapi kami, sehingga ayat-ayat yang kami baca, ayat-ayat yang menjadi terang buat kami, dan kami bisa memahaminya dengan jelas, sehingga dengan pemahaman yang jelas itu kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di sisa hidup ini, yang jadi berkat bagi banyak orang, dan di atas segalanya menyenangkan hati Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu siapkan Alkitab kita, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat-ayat yang terakhir, dan kita akan membacanya, coba ngebahasnya pelan-pelan, kurang lebih 1 jam ke depan ini, dan semoga saya berharap apa yang Tuhan berikan di saya, dan saya bagikan di dalam episode kali ini, bisa jadi berkat juga buat semuanya. Dan saya sih juga berdoa agar program ini juga memberkati saya secara pribadi. Sama-sama kita belajar mengenal kebenaran lebih dalam lagi. Haleluya. Siapa dalam kitab kita masing-masing? Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Ya, kita ada bantuan di 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-35. Kita akan membaca ayat yang ke-35 ya saudara ya. Perikopnya kebangkitan tubuh. Sama-sama kita membacanya. Bersama saya 35. Tapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh, apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tapi Allah memberikan kepadanya satu tubuh, seperti yang dikendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang. Ya. Lain daripada daging burung. Lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Tapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga.
Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa yang dari surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya, saudara. Kita akan nanti melanjutkan dengan pasal yang ke-16. Pasal terakhir dengan ayat-ayat yang tidak terlalu banyak. Tapi coba kita bahas apa yang kita baca barusan di pasal 15 ayat yang ke-35 sampai ayat yang terakhir tadi. Kebangkitan tubuh. Ya, ini masih entah kenapa dekat juga dengan khotbah saya hari Minggu kemarin yang menutup seri Siapa Kita di khotbah hari Minggu saya. Dan saya menjelaskan bahwa nanti kita akan mengalami kebangkitan. Ketika menjadi manusia, kita menjadi manusia yang dewasa dan percaya kepada Tuhan tentunya. Nismat Hayim yang ada di surga, yang kembali kepada Bapa, akan menyatu kembali dengan nefes kita yang merupakan jiwa atau soul kita yang ketika nanti kita mati ada di Sheol, ada di Hades, ada di dunia orang mati. Dan kalau kita membaca tadi ayat-ayat yang kita baca, kita akan memiliki tubuh yang baru. Tubuh yang baru itu disebut tubuh surgawi. Tubuh yang baru di situ disebut tubuh kemuliaan. Tapi yang harus diperhatikan, saudara, kita baca tadi ayat yang ke-40, coba kita baca. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi, tapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Jadi, Bapak Ibu jangan berpikir bahwa tubuh kebangkitan kita nanti itu lebih mulia daripada tubuh sekarang ini. Nggak begitu, saudara. Setiap tubuh yang Tuhan izinkan kita miliki dalam kehidupan kita, itu unik masing-masing. Sebab Bapak Ibu tidak akan mungkin memiliki tubuh kebangkitan kelak kalau Bapak Ibu hari ini tidak menggunakan tubuhmu dengan baik. Jadi kita nanti memiliki tubuh kebangkitan kalau memang kita hari ini ketika masih hidup sebagai manusia benar-benar menjaga tubuh ini agar baik dan hidupnya bisa berkenan kepada Tuhan. Jadi, seperti kata Paulus di ayat 40 tadi, jangan pernah berpikir bahwa yang mulia itu hanya tubuh kebangkitan. Tubuh kita sekarang juga mulia. Itu yang saya mau tekankan kepada saudara. Sebab banyak orang Kristen memahami ini tubuh biasa aja gitu. Tubuh kemuliaan itu nanti. Satu sisi tidak salah, tapi sisi yang lain kurang tepat. Kalau saudara memahami begitu, akhirnya saudara tidak terlalu berusaha maksimal menggunakan tubuh manusia kita hari ini. Karena merasa ini tubuh yang biasa aja, tubuh yang mulia itu nanti. Padahal kalimat di ayat 40 kata Paulus di 1 Korintus pasal 15 ini keren banget. Tubuh kebangkitan kemuliaannya bukan lebih tinggi, tapi tidak sama dengan tubuh kemuliaan atau tubuh
duniawi kita. Artinya, Paulus ingin mengatakan bahwa baik tubuh duniawi maupun tubuh kebangkitan nanti memiliki kemuliaan masing-masing yang berbeda gitu. Dan kalau saudara sudah punya pemahaman sampai ini, ya sampai titik ini, saudara akan berusaha untuk beri yang terbaik dengan tubuhmu sekarang ini. Menjaga hidup tubuhmu ini benar, pola hidupnya benar, pola makannya benar, yang dikonsumsi benar, ya, baik dikonsumsi makanan oral atau konsumsi apapun yang masuk ke otak kita, yang kita lihat, yang kita dengar, ya, itu harus sesuatu yang baik semuanya karena kita sudah sampai pada pemahaman bahwa tubuh daging kita ini, tubuh duniawi kita ini juga mulia. Ya. Nah, ini yang harus balance, yang harus dipahami oleh kita semuanya, ya. Jadi, jangan lagi berkata bahwa tubuh duniawi ini tubuh brengsek gitu. Tubuh sampah gitu. Tubuh fana begitu. Ya. Dan tidak ada kemuliaannya sama sekali. Bapak Ibu nggak mungkin bisa sampai pada memperoleh tubuh kemuliaan nanti ketika kita dibangkitkan kalau hari ini kau menyia-nyiakan tubuh duniawimu ini. Jadi semua kita harus punya pemahaman sampai di titik itu. Jadi kita akan dibangkitkan karena tubuh duniawi kita saat ini meskipun punya kemuliaan, tapi itu tidak punya DNA kekekalan. Karena ini sifatnya sementara. Ya. Maka yang bisa binasa ini akan memperoleh yang tidak bisa binasa. Sesuatu yang bisa mati ini akan memperoleh sesuatu yang tidak bisa mati. Itu mungkin perbedaan signifikan antara tubuh duniawi kita dengan tubuh sorgawi kita nanti, atau tubuh kemuliaan, atau tubuh kebangkitan kita nanti. Karena memang berbeda, karena memang tempat tinggalnya berbeda. Tempat tinggal kita di bumi ini sudah Tuhan tentukan, ya cuma sementara. Dan dalam nubuatan kitab Wahyu, langit dan bumi ini akan lenyap. Tapi dalam kekekalan itu bersifat everlasting selama-lamanya. Sehingga kita harus memiliki tubuh yang memang tidak akan bisa mati lagi. Sehingga Alkitab tadi katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Jadi, kita karena ditempatkan dalam dunia yang berbeda, maka ya tubuh kita akan menyesuaikan diri. Tuhan akan memberikan tentu dengan sesuai tempat kita tinggal sekarang ini. Itu makanya masing-masing tubuh di dunia yang berbeda-beda ini punya kemuliaan masing-masing. Kita tidak bisa berkata kalau kita membaca ukuran ayat di atas tadi, matahari lebih mulia daripada bintang, daripada bulan, bintang yang satu lebih mulia dari bintang lain. Semua punya kemuliaannya masing-masing. Kehidupan kita di dunia sekarang ini punya keindahannya juga. Punya kehebatannya juga. Punya keluar biasanya juga. Demikian juga tubuh kita nanti dalam kemuliaan juga punya hal-hal seperti tadi. Yang kalau mau jujur kita tidak tahu secara presisi apa hebatnya dibanding tubuh sekarang. Kecuali kalau kita membahasnya hanya dari berdasarkan Alkitab. Sebab kita belum sampai di sana. Dan apa yang dikatakan Alkitab ya tentu bukan secara keseluruhan. Sebab kalau Alkitab menjelaskan dengan detail tubuh kebangkitan kita atau tubuh kemuliaan surgawi kita nanti, ya tentu teramat luas dan akhirnya nggak ada buku yang bisa menampung setiap pembahasan tentang tubuh surgawi kita nanti. Hanya poin-poin dan sudah saya bagikan dalam khotbah saya di dalam seri Siapa Kita di sepanjang bulan Mei setiap hari Minggu. Nanti nih, minggu depan di bulan Juni, sepanjang Juni, saya coba mengajar soal siapa kita dalam artian kenapa Tuhan menciptakan manusia dan juga tempat-tempat kita ketika dalam sejarah masa lalu dan juga kekekalan nanti kita ditempatkan Tuhan. Kita akan bicara soal bumi ini, kita akan bicara soal Yerusalem baru nanti, kita akan bicara juga soal neraka itu. Sebab siapapun kita akan ada di 3 tempat itu. Ya.
Dan semuanya, kalau bumi saya bisa menceritakan bukan saja apa kata Alkitab, tapi saya juga bisa menceritakan tentang pengalaman, pemahaman saya soal bumi ini. Tapi kalau soal Yerusalem baru dan soal neraka atau Gehenna, ya karena saya belum sampai ke sana, saya akan membahasnya dengan ayat-ayat yang saya pahami. Ya, ayat-ayat di Alkitab tentunya. Kita akan belajar, saudara. Ya, saya ingin mengajak kita semuanya, level imannya tuh bukan yang, maafkan saya, standar gitu, yang ece-ece tapi jumping gitu ya. Dan memang ya saya berusaha untuk membahasakannya dengan bahasa yang ya bisa dicerna gitu, bisa dipahami oleh saudara ya. Dan saya menggumuli sungguh soal itu. Jadi kita semua akan sampai pada titik itu ya. Makanya kalau kita sudah memilih kita kepengen kemana, maka itu bisa kita gapai jika hari ini kita memperbaiki hidup kita, sehingga meskipun kita masih hidup dalam tubuh duniawi kita, tubuh daging kita, tubuh fana yang bisa binasa ini, tapi paling tidak kita mengusahakannya dengan maksimal sehingga kita di atas rata-rata lah dibandingkan manusia lainnya. Menjadikan efektivitas hidup kita ini, kemaslahatan hidup kita ini bisa lebih berdampak pada lebih banyak orang dibandingkan manusia-manusia lainnya. Kalau orang-orang lainnya itu merasa sudah bangga kalau dia bisa hidup enak, hidup mapan, punya segalanya, tapi kita mungkin akan menjadi manusia bahagia ketika hidup kita sudah berdampak bagi orang lain, meskipun itu kecil. Nah, terang garam itu harus dipahami, terminologi yang dalam sekali. Filosofinya begitu dalam mengenai pengajaran jadilah terang dan garam dunia itu, saudara. Meskipun kecil harus berdampak. Tapi kalau saudara melakukan hal yang kecil, dan semua saudara Kristen kita juga melakukan hal yang kecil itu, maka kita bisa akan membuat dunia ini berbeda. Revolusi bisa kita ciptakan, saudara. Tapi semua dimulai dengan hal yang kecil. Dan hal yang kecil yang kita lakukan itu harus kita lakukan dengan antusias. Dengan passion, dengan gairah. Nah itu yang selalu saya mau bagikan kan. Bahwa kita punya panggilan masing-masing, karunia masing-masing. Dan itu kita manfaatkan sungguh untuk jadi berkat bagi banyak orang. Dengan apa? Dengan mengerjakannya dengan passion, dengan gairah, dengan antusias yang tinggi. Jadi, ayo sama-sama saudara. Kita kerjakan bagian kita. Ya. Itu yang kalau saudara mau mendengar saya, itu yang sedang saya kerjakan hari-hari ini. Saya lakukan ini nggak peduli dengan pujian atau makian orang, saudara. Bukan berarti orang atau saudara mungkin yang pernah membuat komen yang positif di kolom komentar atau apa gitu ya, di live chat ketika saya bikin program ini live streaming gitu. Kemudian karena saudara terus memakai kata-kata positif untuk saya, kemudian saya akan mendengarkan saudara terus. Oh enggak, saudara. Ya. Ada banyak orang, saya mau ngomong aja, yang ya tanda kutip memuji saya dengan materi khotbah tertentu. Terus ketika saya tahu memang ini orang memuji karena memang cocok dengan pemahaman dia, ketika saya membuat program berikutnya dia agak kenceng, kok Pak Pendeta begini, saya nggak peduli, saudara. Karena saya membagikan apa yang saya tahu, apa yang saya pahami, apa yang saya imani. Ini adalah gairah saya, inilah passion saya. Ya. Dan saya sebagai seorang yang mengajar, saya tahu konsekuensinya kok. Kalau saya mengajar salah itu apa, dan saya dalam titik ketika saya mengajarkan sesuatu yang saya imani sungguh. So kalau itu dianggap saudara berbeda, itu kalau dianggap saudara tidak sama dengan saudara, dan saudara merespon negatif, saudara mungkin akhirnya memusuhi saya, saudara akhirnya nggak mau dengar program ini lagi, saya ora urus. Ya, saya hanya membagikan apa yang saya tahu, saya tidak mau membagikan menurut keinginan orang. Itu yang berkali-kali saya bilang, kebahagiaan itu jangan dipikirkan, kita bisa rasakan dari eksternal.
Saudara nggak akan bahagia kalau saudara menggantungkan kebahagiaanmu dari orang lain. Jadi jangan membuat ukuran kita bahagia kalau kita bisa menyenangkan orang. Sebab sampai kapan orang itu bisa kita senangkan terus? Akhirnya kita capek karena kita melakukan apapun di sepanjang hidup ini tujuannya untuk menyenangkan orang agar kita bahagia, agar orang memuji-muji kita. Capek, saudara. Saya sudah mengatakan sama saudara, ini yang saya kerjakan. Saya melakukan apapun seperti untuk Tuhan karena memang saya suka mengerjakannya. Maka saya membagikan program-program ini yang memang Tuhan taruhkan di hati saya. Ya. Coba saudara lihat di channel YouTube The Warriors. Kalau saya sharing tentang akhir zaman, topik akhir zaman, viewernya saudara lihat aja. Kan ada tuh. Kita sudah punya 1.500 video di channel ini. Mungkin termasuk channel yang jumlah videonya terbanyak. Karena kita sudah hampir 8 tahun ada di YouTube dan hampir setiap hari kita publish atau upload video baru. Makanya ada 1.500 lebih video, saudara. Ya. Yang viewernya banyak pasti soal akhir zaman. Tapi saya tidak tergelitik, saya tidak tergoda untuk terus bikin video soal akhir zaman. Karena saya tahu video akhir zaman itu viewernya banyak karena memang banyak orang yang suka. Dan saya nggak mau kebahagiaan saya rasakan hanya karena saya menyenangkan saudara, memuaskan saudara. Sehingga akhirnya saya nanti bisa sampai pada manusia yang coba membuat program-program video tentang akhir zaman yang akhirnya nyeleneh-nyeleneh, yang aneh-aneh. Nggak, saya kerjakan yang saya suka aja. Saya lagi komitmen dengan gairah tadarusan Alkitab. Cuman memimpin saudara untuk membaca Alkitab paling tidak sehari sepasal. Mau viewernya cuma 10, 100, 200, 300, 400, ya udah saya kerjain aja. Nggak peduli. Karena dengan melakukan itu saya bahagia karena saya mengerjakan apa yang Tuhan suruh dan saya menikmatinya. Saya buat program The Living Wisdom untuk variatif. Tadinya nggak kepikiran. Karena saya juga sampai pada titik kalau saya tadarusan terus juga saya agak gimana gitu. Maka saya untuk ada variasi, saya coba buat program-program yang lainnya gitu. Sehingga dinamika saya dalam menjaga gairah ini bisa terus terjaga. Itu kan cara bagaimana saya bisa membuat saya terus bisa sampai pada peak yang seharusnya. Berusahalah di jalur yang benar gitu. Nah, semangat itu, gairah itu saya munculkan dengan bikin program The Living Wisdom. Program itu direspon, disukai, bahkan ada yang maki-maki saya bilang saya sesat, saya ora urus. Ini bukan arogansi, saudara. Tapi karena saya sadar kebahagiaan saya ya harus saya yang menciptakannya dan yang harus bisa saya dapat, saya raih. Membuat saudara senang kan susah saya raih, saudara. Tapi kalau saya bisa menciptakan kebahagiaan saya dengan ukuran saya sendiri, bisa dong. Makanya saya bikin program, contohnya dalam Living Wisdom, topik-topik yang menurut saya sendiri tertarik untuk membagikannya, mendalaminya. Nah, kalau nanti hasilnya tidak memuaskan orang banyak, ya itu yang saya dapatkan, itu yang saya gumuli, itu yang saya imani, ya saya bagikan kepada banyak orang. Kalau saudara nggak suka, tinggal nggak usah diikutin lagi. Kalau suka, silakan ikuti lagi. Jadi ini channel YouTube ini ya bagi saya ini alat gitu. Untuk saya bisa melayani Tuhan dengan bahagia. Dengan sukacita. Ya. Soal nantinya hasilnya bagaimana, saya percaya hidup saya dalam tangan Tuhan. Makan, minum, pakai, kata Tuhan, jangan kamu khawatir, burung di udara Tuhan pelihara. Selesai, saudara. Selesai. Ngapain khawatirin lagi? Yang penting melakukan setiap hari. Apapun itu. Seperti untuk Tuhan. Jadi saya mengajak saudara juga untuk memiliki motivasi dan juga gaya hidup atau cara hidup yang benar. Dan kalau kau mau ikuti dengan sesuai panggilan saudara masing-masing, coba ritme yang saya kerjakan itu kau cari supaya bisa menjadi juga ritme hidupmu. Mengerjakan apapun dengan gairah. Karena memang kau suka di situ. Kalau sudah suka di situ, maka
Carilah kebahagiaan di situ. Jangan menggantungkan kebahagiaanmu pada faktor eksternal yang tidak bisa kau kontrol gitu. Membuat orang lain bahagia, membuat orang lain suka sama kita. Mungkin kita bisa kasih uang, mereka bisa mengeluh-elukan kita, tapi seberapa banyak uang kita tabur untuk membuat mereka terus mengeluh-elukan kita? Kan nggak bisa, saudara. Artis yang ganteng hari ini saja, tinggal tunggu waktu kok. Masa peaknya akan turun, dia akan keriput, dia akan tua, dan akhirnya di zamannya nanti tua, generasi yang baru tidak akan lihat dia lagi. Dan generasi yang sejaman dia hanya mengatakan memori orang itu dulu ketika mudanya jadi aktor, aktris yang ganteng, cantik, yang nomor satu. Tapi hanya sekedar itu. Bagi anak-anak yang baru lahir, nggak ada ketertarikannya tentang hal itu. Ya ini kan yang terjadi. Ya. Zaman saya kecil, saya dapat cerita bahwa Charlie Chaplin itu adalah aktor film bisu yang luar biasa. Saya dapat informasi itu. Dan saya termasuk yang terprovokasi ketika tahu bahwa zaman dulu, ketika film masih hitam putih dan belum ada suaranya, ada film bisu dan aktor utama yang bisa memerankan film bisu itu dengan kocak, dengan natural, itu Charlie Chaplin. Saya mulai mengaguminya, meskipun keterbatasan karena saya hidup di tahun 80-an ketika kecil, tahun 90-an akses TV itu nggak ada, hanya TVRI, baru di tahun 90-an ya itu ada RCTI, dan itu pun juga terbatas sekali. Zaman sekarang aja ada internet sehingga kita bisa menonton film Charlie Chaplin kapan saja, tinggal cari maka akan ketemu linknya. Tapi zaman saya bertumbuh di usia anak-anak remaja, informasi nggak seperti sekarang. Dan ketika akhirnya saya lupa di mana gitu, di RCTI atau di mana saya lupa ya, mulai ada tuh film-film Charlie Chaplin yang dimunculkan gitu ya, apa namanya, potongan-potongan filmnya. Saya mengagumi, tapi saya tidak bisa menikmati. Nangkep ya saudara ya? Apa yang saya baca narasinya di koran, di buku-buku tentang perfilman, tentang aktor yang namanya Charlie Chaplin ini, ketika saya lihat visualnya, filmnya, saya jujur saja tidak menikmati film bisu itu. Ya. Sehingga akhirnya ya sudah, sekedar aja tahu, tapi tidak lagi mengidolakan. Intinya saudara, berusaha membuat saya bahagia dengan faktor dari luar, itu ya akan sia-sia. Charlie Chaplin di zamannya, dia mungkin bahagia karena banyak orang mengeluh-elukannya. Tapi beranjaknya usia semakin tua, usia uzur, orang akan melupakannya. Mungkin masih mengingat, tapi tidak akan mengidolakannya. Maka cobalah buat kebahagiaanmu itu dengan sesuatu yang bisa kita gapai sendiri, tanpa orang lain. Dan ini yang saya kerjakan sekarang, saya bisa lakukan sendiri, tanpa orang lain. Saya bisa bikin program 1 jam ini, ya, dengan semangat seperti ini, itu buat saya bahagia. Sehingga saya nggak peduli lagi dengan efek berikutnya, responnya berapa, yang nonton berapa, yang kasih komen berapa, yang kasih like berapa. Saya jujur tidak lagi terpengaruh akan hal itu. Paling kalau terpengaruh ya saya kalau ada yang flat gitu, kalau kok stuck aja, nggak ada pertumbuhan yang nonton gitu ya, saya mungkin coba beradaptasi lagi, mengevaluasi lagi apa yang kurang nih. Mungkin gambarnya kah, atau visualisasinya kah, atau gaya bicara saya kah, coba saya formulasikan gitu. Ada yang ngasih ide, pasti kalau bikin tadarusan nggak usah sepanjang 1 jam gitu kali. Pertama bikin ngantuk, kelamaan, pulsa saya habis gitu. Bikinlah yang 5 menit, yang 10 menit, yang 1 menit gitu, yang 2 menit, kayak TikTok gitu, isinya cuma semenit. Nah, bukannya saya nggak mau. Itu bukan saya, gitu aja. Saudara kan pernah lihat juga di channel ini, saya pernah buat program 1 menit juga. Tapi itu bukan saya. Sebab pesan yang saya mau sampaikan itu nggak akan bisa saya sampaikan dalam 1 menit. Tapi orang lain bisa kok, Pak. Pendeta lain bisa kok. Emang karena pendeta itu punya karunia itu.
Saya sudah mencoba dan saya tidak bahagia dengan buat program 1 menit, 5 menit, 10 menit. Ya, kalau saya nggak bahagia, saya kerjakan akhirnya kan terpaksa. Mungkin dengan saya buat program 1 menit, 5 menit, itu bisa membuat orang lebih banyak bahagia, lebih banyak yang nonton. Tapi kalau saya nggak bahagia, buat apa saya kerjakan? Jadi saya bikin programnya seperti yang saya ini. Saya 1 jam ngajar begini. Living in Wisdom juga 1 jam. Saya bahagia karena semua ide saya, semua pemahaman saya, paling tidak dengan 1 jam itu, kayaknya plong gitu saya bagikan. Nah, kalau ada orang lain suka, alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau orang lain gak suka, ya sudah. Sebab saya mau bahagia bukan karena orang lain. Karena saya yang mengerjakannya bahagia. Nah, coba ini kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kalau kita bahagia, kita akhirnya bisa melihat orang banyak, kita bisa melihat dunia ini lebih indah, gitu saudara. Ya. Jadi ketika kita akhirnya berbeda, kita bisa senyum-senyum saja dengan teman kita yang berbeda. Bukankah itu sebuah keindahan? Ya, saya belum lama diskusi dengan teman saya dan kita berbeda. Tapi ya lucu gitu ya. Dalam artian kita tidak bertengkar, kita tidak ribut. Meskipun ketika berdebat dengan nada tinggi, tapi akhirnya ya kita tetap bersahabat. Karena ya tadi, semuanya bisa mengutarakan dengan ide, pikiran masing-masing. Dan pihak lawan, dia ketika bicara sama saya bisa, oke, gue paham pemikiran lo. Tapi gue nggak sepaham dengan pikiran lo. Ketika saya menggebu-gebu menceritakan pemahaman saya, dia bisa diam, terus dia bicara, akhirnya kita menyimpulkan, dia menyimpulkan, ya beda kita ya Pak ya. Ya sudah, ya. Jadi indah gitu, nggak jadi musuhan, nggak baperan. Kita jadi manusia yang dewasa. Kenapa? Karena kita mengukur kebahagiaan kita dengan kita, bukan dengan orang lain. Jadi kalau ada orang tidak sependapat dengan kita, tidak akan melukai kita. Kalau orang akhirnya nggak suka sama kita, kita nggak terluka. Kalau ada orang maki-maki kita, kita juga nggak kenapa-napa, santai aja. Gitu ya saudara. Aduh, saya kepengen banget semua yang paling nggak dengerin saya, coba temukan titik sampai pada bahagia itu, ya yang bisa kita kerjakan aja. Sehingga akhirnya kita mengerti dan bisa menghidupi hidup kita di bumi ini dengan luar biasa. Kita lanjutkan ya, pasal 16. Bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Ayat 1. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Jadi, Paulus ternyata dari ayat ini kita mengerti, dia mengajarkan agar jemaat-jemaat di setiap kota yang berbeda-beda itu untuk mengumpulkan persembahan, untuk mengumpulkan bantuan bagi jemaat kudus atau jemaat pertama di Yerusalem. Perhatikan baik-baik. Jadi setiap hari pertama dari tiap-tiap minggu, hari pertama itu berarti hari Senin, hari sekarang. Karena hari ke-7 itu Sabat dalam budaya Yahudi. Berarti hari pertama itu Minggu. Hari Minggu itu kenapa gereja sekarang ini buat ibadah hari Minggu? Ya karena ini salah satu ayatnya. Kita tahu bahwa sejak gereja mula-mula, orang-orang percaya sejak Rasul Petrus, sejak Pentakosta, berkumpul di hari Tuhan. Hari Tuhan itu ternyata kalau kita membaca tulisan-tulisan yang lainnya di Perjanjian Baru adalah hari pertama dalam tiap minggu. Oh, berarti hari Minggu. Kenapa? Karena kita memahami bahwa harinya Tuhan yang adalah hari Minggu itu adalah hari di mana Yesus bangkit, Tuhan bangkit, maka disebut hari Tuhan. Yesus mati di hari Jumat, 3 hari dia mati, hari ketiga dia bangkit, itu jatuhnya hari Minggu, hari pertama di minggu yang baru. Makanya gereja berkumpul di setiap hari Minggu.
Tidak lagi seperti budaya masa lalu mereka sebagai orang Yahudi yang berkumpul beribadah di hari Sabat. Jadi mereka mengumpulkan persembahan. Nanti Paulus ngutus orang untuk mengumpulkannya, terkumpullah dari beberapa keluarga selama beberapa waktu persembahan itu, kemudian dibawa ke Yerusalem. Kata Paulus, kalau aku mesti datang, aku nanti akan datang dan juga membawa pergi persembahan itu kepada para orang kudus di Yerusalem bersama-sama dengan kalian. Jadi saudara, budaya memberikan persembahan di hari Minggu kepada orang-orang kudus atau jemaat mula-mula di Yerusalem sebagai gereja mula-mula itu sudah dilakukan. Dan ini yang terus akhirnya menjadi tradisi. Ya, akhirnya menjadi budaya, menjadi tradisi, tapi budaya dan tradisi yang baik. Sebab dalam kekristenan tidak lagi diadakan persembahan-persembahan kurban yang ditekankan seperti dulu ketika orang-orang Kristen ini sebelum menjadi Kristen beragama Yahudi. Kalau datang ke bait Allah, kalau datang ke Tuhan, tidak boleh dengan tangan hampa memberikan persembahan syukur, persembahan korban. Nah, orang Kristen tidak lagi ada persembahan mezbah, persembahan korban binatang. Yang ada, mulai terbentuklah sebuah budaya baru. Kalau berkumpul di harinya Tuhan untuk beribadah, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dari rasul-rasul, ada kolekte persembahan yang diedarkan. Ada persembahan yang disiapkan. Untuk apa? Awalnya kalau kita membaca Korintus ini, untuk dikirimkan kepada gereja di Yerusalem. Tapi kemudian nanti berkembangnya sejarah. Persembahan itu dicari kesejajarannya di perjanjian lama. Seperti orang Yahudi yang 11 suku itu harus menghidupi orang Lewi dengan mengembalikan persepuluhan ke bait Allah. Maka persembahan itu dikumpulkan agar ada makanan di rumah Tuhan. Persepuluhan dalam konteks orang Kristen juga masih terus dilakukan. Dalam konteks apa? Agar gereja tempat kita bernaung, gereja yang memberkati kita lewat firman Tuhan, gereja yang menuntun iman kita menuju hari demi hari yang semakin baik, itu bisa melayani lebih luar biasa lagi, lebih berdampak lagi. Semua yang dikerjakan di dunia ini butuh uang, saudara. Dan kita gereja Tuhan mensupport itu. Maka berilah persembahanmu ke gerejamu, saudara. Saya tahu yang nonton ini nggak semuanya jemaat The Way. Jadi saya santai aja ngomongnya. Kalau saya tahu ini jemaat The Way atau ini adalah YouTube atau misalnya pertemuan Zoom yang hanya diikuti oleh jemaat The Way saja, saya nggak akan pernah ngomong begini. Karena saya tahu saudara bukan bergereja di The Way, maka kalau kau punya gereja, ibadah on-site, datang ke gerejamu secara fisik atau ikuti ibadah online-nya, kau harus mendukung persembahanmu kepada Tuhan yang kau berikan via gerejamu itu. Agar gerejamu berkembang. Semua pelayan Tuhan bisa makan. Dan akhirnya semua bisa beri yang terbaik kepada Tuhan. Jadi, beribadah online, on-site, itu sekarang ini bagi saya tergantung saudara nyamannya di mana. Selama beribadah dengan benar, tapi jangan lupa untuk memberikan persembahan. Saya ngomong begini karena saya mendengar banyak teman saya yang katanya jemaatnya ibadah online, tapi tidak mendukung dalam persembahan karena penerimaan persembahan gereja menurun dengan drastis selama kurang lebih hampir 2,5 tahun ini. Kami memahami situasi semua sedang sulit. Tapi saudara harus belajar juga untuk terus memberi kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur. Memberi dengan sukacita. Belajar memberi paling tidak. Jangan mikirin dulu nominalnya, tapi belajarlah memberi dengan sukacita. Supaya hidupmu diberkati, gerejamu diberkati. Sebab apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Gitu ya saudara ya. Dan saya kepengen gerejamu, masing-masing gerejamu semakin berkembang di zaman ibadah yang mulai tidak lagi on-site, tapi sudah hybrid. Hybrid itu on-site datang ke gereja tetap bisa, online pun tidak masalah. Jadi akhirnya gerejamu terus bisa berkembang, beradaptasi, pelayan-pelayannya semakin kreatif karena nggak mikirin lagi makan apa, sehingga akhirnya semuanya
berjalan dengan luar biasa menyenangkan hati Tuhan. Kita lanjut ayat yang kelima. Rencana Paulus, sama-sama kita baca. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lama dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu, jika diperkenankan Tuhan. Tapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengajarkan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Ya, inilah hatinya Paulus. Dia pengen mobile terus. Ya, dia mau melintasi Makedonia, dia mau berhenti nanti di Korintus, tempat dia nulis surat ini ditujukan kepada jemaat di Korintus. Tapi dia berharap bisa stay di Korintus agak lama gitu. Sepanjang musim dingin paling tidak. Sehingga banyak bisa mengajar kamu, kata Paulus, bisa mengajar jemaat di Korintus, dan juga nanti kalian bisa support aku gitu. Ya, dalam pelayanan gitu ya. Tapi sebelumnya aku mau mampir ke Efesus, dan Bapak Ibu kalau membaca surat Efesus sudah pernah tadarusan kitab Efesus bersama saya, dia menghadapi tantangan yang berat di Efesus itu. Efesus adalah sebuah kota besar di luar Roma saat itu. Jadi di zaman Perjanjian Baru tuh kota terbesar di dunia zaman itu adalah Roma. Kemudian Efesus yang ada di Asia Kecil. Kemudian juga ada Alexandria di Mesir, saudara. Jadi tiga kota yang luar biasa. Dan semuanya dikuasai oleh Imperium Roma saat itu. Roma kekuasaannya sudah sampai ke Mesir di zaman Perjanjian Baru, saudara. Dan Paulus kita baca dari tulisannya ini memang punya hati untuk mobile. Capek loh, saudara. Keliling-keliling, jalan-jalan terus. Pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Padahal di tempat itu mestinya dia bisa hidup dengan nyaman. Tapi dia terus nggak mau berada dalam zona nyaman. Nah, herannya saya banyak hamba Tuhan sekarang ini nyaman dengan zona nyamannya. Ya, saya mengkritik jujur saja banyak rekan-rekan pendeta yang kalau sudah jemaatnya oke, stabil, income persembahannya sudah oke, itu tidak lagi punya kreativitas untuk menciptakan pelayanan-pelayanan yang baru. Yang penting semuanya sudah running well, autopilot gitu ya. Jadi setiap ada tantangan baru, untungnya apa buat kita? Kalau ada mau ngelakuin sesuatu, budgetnya besar nggak ya? Mikirnya ke sana, karena sudah berada di dalam zona nyaman tadi. Mestinya Bapak Ibu dan saya menantang diri kita harus keluar atau berani dari zona nyaman itu supaya kita terus hidup. Sebab kalau Bapak Ibu sudah ada dalam zona nyaman, yang namanya passion atau gairah itu lama-lama akan hilang karena kita akhirnya jadi autopilot gitu. Akhirnya kita melakukan sesuatu ya karena udah seharusnya. Nggak ada tantangan lagi, nggak ada deg-degannya lagi, nggak ada jiwa kreativitas kita mati gitu loh, saudara. Ya ini saya sih mikir YouTube ini yang kami kerjakan hari ini, mungkin di tahun 2022 ini, ya belum ada planning apa lagi. Tapi saya sudah memikirkan, mestinya 2023 kita bikin resolusi lagi yang baru, bikin program yang baru lagi. Harus ada variasi baru lagi, ya. Supaya ketika nanti sudah mulai running well, Deep Talk with Pastor running well, Living in Wisdom running well gitu ya, bisa jadi berkat ya. Kita nggak nyaman akhirnya dan kita membuat program-program yang lebih punya tantangan lagi. Kalau punya tantangan tuh akhirnya adrenalin naik, saudara. Kalau punya tantangan itu akhirnya jiwa kreativitasnya itu akan muncul, ya. Persaingan itu akan ada. Itu akan membuat hidup ini jadi penuh dinamika, saudara. Kalau hidup penuh dengan dinamika, akhirnya kita menjalani hidup setiap hari itu semangat karena ada sesuatu yang harus kita kerjakan hari ini. Ya. Saya nggak tahu, saudara, hari ini begitu apa tidak. Jangan-jangan saudara kerja, berangkat pagi, pergi ke kantor itu dengan nggak ada semangatnya. Karena tahu yang gua kerjain ya cuman itu aja, duduk di meja,
ngerjain tugas kantor, administratif, keuangan, ngetik-ngetik udah gitu aja. Sampai akhir bulan dapat gaji, terus begitu lagi, muter lagi, hidupmu begitu aja. Nah, kalau begini saudara harus bertanya pada dirimu sendiri. Apakah enak hidup seperti itu? Apakah nyaman hidup seperti itu sebenarnya meskipun gajinya more than enough? Jadi hidupmu akhirnya nggak berwarna, hidupmu akhirnya begitu-gitu saja. Kata peribahasa seperti katak dalam tempurung. Kau nggak tahu dunia luar, saudara. Jadi harus berani keluar dari zona nyaman itu. Harus berani untuk cari tantangan baru. Karena dengan punya tantangan baru, kau akan merasakan hidup yang penuh dinamika. Dan hidup yang penuh dinamika itu akan membuat hidupmu lebih berwarna. Sehingga akhirnya kau menghargai sungguh kehidupanmu di bumi ini. Maka kemuliaan tubuh duniawimu akan kau rasakan. Ayat yang ke-10, beberapa pemberitahuan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah. Tapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat. Agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada sesuatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya. Dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian. Dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akhaius. Karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Ini juga pesan Paulus kembali untuk anaknya Timotius. Bapak Ibu, kita harus juga berkolaborasi. Paulus itu tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Ketika dia tahu Timotius anaknya ini mau ke, anak rohani ya, bukan anak kandung loh nih ya, mau ke Korintus sebelum menjumpai dia, dia sudah titip pesan kalau Timotius datang, hiburkanlah dia. Jangan buat dia takut, dia masih muda. Jangan ada orang di antara kalian yang menganggapnya rendah. Itu dipesankan kepada jemaat Korintus. Kalau kau juga baca surat Timotius, surat Paulus kepada Timotius, Paulus juga mengatakan, kamu jangan menganggap dirimu rendah. Jadi ini pengajaran yang luar biasa balance. Kepada Timotius dia katakan, jangan pernah kamu menganggap dirimu rendah, kamu tuh spesial. Tapi kepada orang yang akan dikunjungi Timotius, dalam hal ini jemaat Korintus, Paulus berkata, kamu jangan nanti kalau Timotius datang kepadamu, kau menganggapnya rendah, kau membuatnya takut. Hargailah dia. Ini keren banget, saudara. Andai kata semua orang itu memperlakukan orang dengan hal seperti ini, maka orang-orang yang kita perlakukan seperti ini akan sampai pada kemaksimalan dalam hidupnya. Oh, bayangin, saudara. Kalau lewat tangan-tangan kita, lewat hidup kita, kita bisa membuat orang lain sampai to the moon, sampai pada puncak apa yang bisa dia kerjakan. Wah, bukankah itu kebahagiaan juga buat kita? Ya, jadi Paulus mengerjakan hal ini. Bahkan soal Apolos, banyak orang mengatakan Apolos itu saingan Paulus. Karena termasuk teolog yang termasyhur. Tapi kalau kita baca ayat di sini, enggak. Ya. Bahkan Paulus nyata-nyata dalam ayat ini dia punya hubungan baik dengan Apolos. Dia sudah berkali-kali bilang, datang dong ke Korintus. Memang faktanya Apolos nggak mau dengar dia pada titik itu. Tapi kata Paulus, ia akan datang nanti. Dan juga Paulus juga berkata, ada Stefanus dan keluarganya yang pertama-tama bertobat di Akaya. Ketika aku pergi ke Eropa, Stefanus dan keluarganya yang jadi Kristen. Ini orang benar nih. Aku bersyukur dia ada di tengah-tengah kamu.
bersama dengan Fortunatus dan Akaius. Mereka semua akan melengkapi kamu. Mereka semua akan menyegarkan rohku dan rohmu. Jadi kita juga diminta untuk menghargai dan menerima hamba-hamba Tuhan, saudara. Ya, yang melayani. Paulus bahkan memberikan kata belece agar orang-orang yang disebutkan namanya juga diperlakukan oleh jemaat Korintus seperti jemaat Korintus memperlakukan dirinya. Dan ini luar biasa. Luar biasa. Memberikan kesempatan kepada rekan-rekan pelayan Tuhan yang lainnya untuk bisa terbang. Dengan Paulus ngomong begini, maka kan jemaat Korintus akan lebih respect kepada Stefanus, kepada Fortunatus, kepada Akaius, kepada Timotius kan. Maka kalau mereka sudah diterima dengan welcome, dengan tangan terbuka, maka mereka lebih enjoy dan lebih gairah lagi dalam melayani di Korintus. Dan akhirnya tentu pelayanan mereka akan lebih berdampak kan. Yuk sama-sama yuk kita kerjakan itu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus support setiap pelayan Tuhan. Ayat 19. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini, salam dari Paulus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Jadi rupanya saudara, Paulus menulis ini di Asia Kecil. Korintus itu ada di wilayah Akaya, wilayah Eropa, wilayah Yunani sekarang. Asia Kecil itu wilayah Turki sekarang. Makanya dia bilang sebelum ke Korintus, aku akan masuk atau melewat dulu ke Efesus. Kota paling besar di wilayah Asia Kecil. Ya. Jadi kita mengerti. Ya. Paulus ini benar-benar berada dalam gairah pelayanan karena di Asia Kecil juga dia bukan ongkang-ongkang kaki. Tapi dengan disebutkan Aquila, Priscilla, jemaat di rumah mereka, itu berarti dia di tempat itu pun dia sedang melayani Tuhan luar biasa. Jadi kita harus terus sama-sama melayani Tuhan, saudara ya. Apa yang Tuhan percayakan kepada saudara lewat talenta, apa yang Tuhan percayakan kepada saudara lewat namanya karunia, pakai itu semua untuk melayani Tuhan. Jadi harus mengasihi Tuhan. Yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia, kata Paulus. Dan kiranya doa saya juga, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu, dan kasihku juga semoga bisa kau rasakan sampai kepadamu, dan akhirnya masing-masing kau bisa juga berbagi kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar. Semoga jadi berkat, dan saya percaya semua kita akan menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi saudara yang dengarkan atau mengikuti program ini, saya mengundang saudara untuk ikut kelas dasar Kristen dari On The Way Bible Class yang kita buka dalam periode pertama, batch pertama, ya, yang dimulai nanti Sabtu minggu kedua di bulan Juni ini, yang notabene ya berarti tinggal ya 2 minggu lagi saudara ya, tanggal 11 kurang lebih ya, nggak sampai 2 minggu kita akan membuka hari Sabtu ya tanggal 11 ya, kurang lebih ya beberapa hari ke depan lagi ya, ini masih tanggal belum bulan Juni ya, jadi tepat 2 minggu lagi kurang lebih ya, 13 hari lagi kita akan membuka kelas perdana On The Way Bible Class. Bapak Ibu saya undang untuk mendaftarkan dirimu. Nanti bisa mundurin lagi
beberapa menit yang lalu ada scan barcode-nya, iklannya, flyernya. Bapak Ibu bisa scan. Bapak Ibu kan langsung mendapatkan informasi tentang apa itu On the Way Bible Class. Kelas pertama yang akan disampaikan di bulan Juni itu apa, ya. Berapa biayanya? Saudara bisa ikut mendaftar karena formulir pendaftaran juga sudah ada di situ. Kalau mau bertanya, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di flyer, Bu Esther, nomornya bisa ada di situ. Dan saudara silakan mengikutinya karena ini terbuka buat siapa saja yang mau belajar Kristen, dasar Kristen. Kemudian juga biayanya sangat murah. Kalau saudara bahkan kesulitan untuk membiayai sekolah ini karena pergumulan ekonomimu sedang berat, saudara bisa menghubungi Bu Esther, ya. Sampaikan harapan saudara bisa ikut kelas ini meskipun mungkin kau masih tidak bisa membayar dengan penuh begitu. Sampaikan, ya. Nanti kita pasti akan bantu saudara, ya. Karena goal ini bukan cari duit, goal ini agar banyak orang Kristen yang punya dasar iman Kristennya dengan benar. Sehingga akhirnya nanti kau berdampak pada gerejamu, pada sekitarmu, dan akhirnya kita sama-sama nanti bisa masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Yuk, saya tunggu ya. Tinggal kurang lebih nggak sampai 2 minggu lagi. Pendaftarannya pasti kalau sudah kelas berjalan akan ditutup. Karena kita hanya ketemu setiap hari Sabtu. Jadi kalau saudara daftarnya terlambat ya harus ikutnya di bulan berikutnya, di kelas yang baru, ya. Nggak bisa di tengah-tengah kelas Bapak Ibu selonong gitu. Karena hanya 4 kali pertemuan setiap mata kuliah atau mata pelajaran, ya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti karena kelasnya dibuat sistematis dan ada materi yang nanti Bapak Ibu bisa bawa pulang ke rumah via handout gitu ya. Mari kita tundukkan kepala, kita doa. Tuhan, terima kasih buat tadarusan Alkitab kami malam hari ini. Kami belajar banyak dan akhirnya menghargai bahwa tubuh kami hari ini, tubuh duniawi kami ini itu ternyata penuh kemuliaan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh dan jiwa roh kami. Haleluya. Amin. Saudara, selamat istirahat dan sampai ketemu di esok malam dalam program The Living Wisdom. Ikuti seri pengajaran Living Wisdom di setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sedangkan Deep Talk with Pase selalu ada di setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.